Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School yang kami cintai. Nah, sahabat, sering dong di jalan tol tiba-tiba kita kena macet karena ada tabrakan atau ada apalah konstruksi apa-apa gitu ya. Nah, tapi kali ini saya kena macet parah banget. Penyebabnya tuh karena ternyata banyak yang belum subscribe. Enggak lah, nanti kita jelasin. Sekarang kita sapa dulu Ustadz Adi Warman karena dia hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa sahabat ya. Dari sahabat. Yuk kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin, Alhamdulillah Ustadz sehat ya. Nah Ustadz, kemarin saya sedang bawa mobil di jalan tol. Seperti biasa sore hari gitu rame lah biasa mobil, dan kadang-kadang kita maklum ada perbaikan jalan. Tapi kali ini macetnya aneh Ustadz. Semua mobil jalannya pelan dan akhirnya berhenti juga, macet juga. Saya lihat di kejauhan mobil pada nyusul di ujung situ tuh, pada kanan kiri sedapatnya. Wah, ada apa nih kira-kira? Akhirnya sekitar 20 menit kemudian giliran saya. Ya, harus masuk ke kanan dan ke kiri gitu karena menghindari di tengah jalan ada mobil yang ngalangin semua orang. Jalannya pelan aja 20-30 kilometer gitu Ustadz. Sambil ketawa-tawa berteleponan. Ya, orang kayak gini kan disumpah serapah seluruh dunia nih, satu tol. Bikin macet panjang banget. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa ya Ustadz ada orang-orang yang sama sekali nggak peduli sama sekitarnya Ustadz? Kacau. Astagfirullahaladzim. Itu merefleksikan bagaimana akhlak yang tidak baik. Karena dia nggak peduli sama lingkungan. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kan buat macet panjang lebar kayak gitu kan. Itu masih mending bos. Di WA grup saya pernah lihat ada orang yang di tengah jalan berhenti untuk belanja sampai macet-macet. Habis selesai baca naik lagi ke mobil, jalan lagi dia. Dia pikir la ilaha illallah. Jadi minggir juga kagak, tinggal dia. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang harus kita rangkul dan harus kita berikan pemahaman. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kebalikan dari orang-orang model kayak begini, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa-siapa yang menyibukkan dirinya untuk mengurus urusan orang lain, maka Allah lah yang mengurus urusannya. Ini men. Kita harus peduli sama lingkungan kita. Bahkan kalau kita, bener gak? Kita gak punya harta, bener gak? Tapi kita sibukkan diri kita dengan menolong orang lain. Nolong orang lain sibuk. Pokoknya kita seharian, walaupun kita nggak punya pekerjaan yang dari jam masuk kantor dari jam 8 pulang jam 5, tapi hari-hari kita itu penuh sibuk. Bantu ini, bantu itu, bantu ini, bantu itu. Inilah orang-orang yang dalam hadis tersebut disebutkan, siapa-siapa yang menyibukkan dirinya untuk membantu urusan orang lain, maka Allah lah yang akan mengurus urusannya. Ini kita harus peduli banget. Benar gak? Jangan sampai kita malah nggak peduli, cuek kayak gitu, nggak mikirin apa dampaknya kesulitan yang kita timbulkan pada orang lain. Ini membuka peluang orang lain itu menjadi bukan aja suudzon, benar nggak? Kalau suudzon kan berpikiran buruk, benar nggak? Tapi ini emang udah terdampak orang, bukan aja berpikiran buruk, udah emang kelakuannya membuat semuanya jadi kacau balau. Oleh karena itu orang-orang kayak gini harus kita rangkul, harus kita beri pemahaman bahwa sikap seperti itu bukanlah sikap yang patut kita lakukan. Terserah agamanya apa dah. Emang tadi yang nyetir pelan-pelan di tengah jalan tol kayak gitu kan. Masa bodoh agamanya apa, pokoknya dia ngerepotin orang aja dah. Orang-orang yang ngerepotin orang kayak gini, janganlah. Harusnya kebalikannya bagaimana tadi hadis yang udah kita sampaikan, oke? Baik itu Yufid. Nah, kebetulan juga ada pertanyaan dari sahabat kita ini menanyakan, apakah benar pepatah yang mengatakan bahwa bila kita memiliki waktu 8 jam untuk menebang sebuah pohon, gunakan 6 jam untuk mengasah pisau, dan hanya butuh waktu 2 jam untuk menebang pohon. Karena pisaunya tajam gitu Ustaz. Apakah ini juga berlaku dalam kehidupan kita, seperti bermunajat, berdoa ke majelis-majelis ilmu gitu Ustaz, maka Allah akan memudahkan rezeki kita. Kebalik itu. Kalimat persiapan 6 jam, kemudian motongnya 2 jam, itu sebetulnya kalimat yang benar.
think twice before you cut the tree, kan gitu misalnya. Pikir dulu 2 kali, perencanaan yang bagus itu iya, kalau maknanya itu ya. Tapi kalau dia maknai, kita harus banyak-banyak wirid, zikir gitu, enggak. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang barusan kita bahas, itu kita jangan menyibukkan diri kita dengan amalan-amalan individual. Kalau zikir, sholat, apa segala macam itu kan amalan-amalan individual, benar nggak? Amalan-amalan individual kita lakukan tengah malam. Nah ini bos. Amalan-amalan individual itu kita lakukan tengah malam. Sholat malam. Tobu hati masih ingat kan? Wirid malam. Kita lakukan tengah malam. Tapi kalau di siang hari kita sibukkan diri kita dengan mengurusi urusan, membantu urusan orang lain. Jangan malah kita nggak peduli, sibuk wirid, sibuk zikir, sibuk sholat. Rasulullah SAW waktu itu udah pernah kita bahas kan? Menegur salah satu istrinya. Karena Rasulullah SAW udah pulang dari pasar, istrinya masih sholat duha. Sehingga Rasulullah SAW bilang, cukup. Sholat duha nggak usah gitu-gitu amat, bener nggak? Sholat duha ya sholat duha, kita tahu lah 2 rakaat, 4, 6, 8, 10, 12 udah. Nggak usah sampai panjang-panjang banget dan ayatnya nggak usah yang Pak Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, Nisa, jangan gitu, nggak usah. Jadi kita kalau mau menyibukkan diri kita dengan wirid-wirid yang panjang, yang untuk kesolehan pribadi kita, kita lakukan di malam hari. Itulah saat-saat yang paling tepat bagi kita, paling dekat bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah mengatakan sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Benar gak? Tapi ketika kita di siang hari, kita harus sibukkan diri kita dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang membantu urusan orang lain. Dalam kegiatan-kegiatan kita membantu urusan orang lain itu, kita kan wirid juga, zikir juga. Bergerak dikit, alhamdulillah. Bergerak dikit, bismillah. Bergerak dikit, astagfirullah. Benar gak? Jadi menyibukkan diri dengan membantu urusan orang lain sama sekali tidak mengurangi kegiatan kita untuk melakukan yang sifatnya ibadah-ibadah individual seperti itu. Duha tetap kita duha, zuhur kita berhenti, sholat, asar berhenti, benar gak? Ada qobliyah, ada ba'diyah, biasa normal. Nggak lama, sholat paling berapa menit, benar gak? Lebihnya kita sibukkan untuk membantu urusan orang lain. Dengan demikian maka Allah yang akan membantu urusan kita. Oke, back to you, Fit. Oke, Ustadz. Nah, bicara soal rezeki, kan Ustadz selalu bilang nih, rezeki nggak bakalan ketukar dan udah dijamin sama Allah. Tapi Ustadz, sahabat bertanya, kenapa masih aja ada orang yang mati kelaparan, Ustadz? Macem-macem aja. Orang mati mau mati aja. Emang udah jadwalnya, emang udah ajalnya mati. Kan udah kita bahas waktu itu, bahwa dalam umur 4 bulan, itu udah ditentukan 3 hal oleh Allah. Udah selesai 3 hal ini. Lahir juga belum. Tapi 3 hal udah selesai. Pertama, udah selesai jodohnya. Udah selesai jodohnya. Kapan kawinnya, bisa jadi nggak kawin. Bisa jadi kawin terus ntar cerai, ntar kawin lagi. Bisa jadi istrinya ada 4. Istrinya ada 3, ada 2, ada 1. Benar nggak? Semua udah selesai. Belum juga lahir. Baru umur 4 bulan janin dalam rahim ibu kita. Itu urusan jodoh udah selesai. Selesai. Udah dari sononya begitu. Ente cita-cita mau kawin 4 juga. Kalau jodohnya waktu ditulis waktu umur 4 bulan janin itu cuma 1. Ya 1. Bener gak? Ente bagaimanapun mau mempertahankan gak mau kawin lagi cuma 1. Kalau udah ditulis jodohnya 2 ya 2. Udah gak bisa ditawar itu. Udah selesai urusannya. Yang kedua, urusan rezeki. Rezeki juga udah selesai. Ente mau jumpalitan kerja kayak apa? Ente mau investasi pikir-pikir buat planning kayak apa juga. Udah selesai. Rezekinya udah selesai. Rezeki bukan sekedar harta ya. Harta merupakan rezeki yang paling rendah. Bukan sekedar harta. Karena banyak orang yang dapat rezeki tanpa memiliki harta. Karena harta itu cuma alat untuk mendapatkan rezeki. Benar gak? Udah selesai. Kita mau jumpalitan kayak apa juga. Udah selesai. Allah udah atur, ada orang yang miskin terus, ada orang yang kaya terus, ada yang kaya, miskin, kaya lagi, miskin lagi, ada yang macem-macem. Ada yang udah tua, mendekati umur 60 baru kaya raya, ada. Jadi dunia muter, udah selesai urusan rezeki. Begitu juga urusan ajal.
Udah selesai urusan ajal itu. Kapan meninggalnya udah selesai. Bisa jadi pas meninggal ada COVID. Nah orang bilang ada orang mati karena COVID. Sebenarnya bukan karena COVID, emang ajalnya udah tiba. Tinggal diganti aja. Ada orang mati karena kelaparan. Bentar lagi tanya lagi nih. Ada orang mati karena kekenyangan. Bisa. Ada orang mati katanya karena keselak. Nggak bisa nelen. Macem-macem. Itu mah cuman sebab aja. Tapi kalau matinya mah udah mati. Ada juga orang yang udah ditikam, ditusuk, diapain segala macem, nggak mati. Bener nggak? Padahal ini tikamnya di sini kata dokter cuma meleset setengah senti aja, bener nggak? Jadi emang kalau belum mati emang belum mati. Kalau udah mati, kalau emang dijat ajalnya mati, mati itu. Itu sebabnya kalau kita memiliki keyakinan, pemahaman, keimanan seperti ini, kita nggak pernah ragu dalam melangkah. Karena ada Allah. Itu juga yang menyebabkan para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Ini juga yang menyebabkan para sahabat-sahabat yang dulu pergi ke medan juang bersama Rasulullah SAW. Nggak pernah takut. Bener ya? Nggak pernah takut mati. Mati ya mati lah. Biasa aja mati. Cuman pindah alam doang. Dari alam dunia ke alam kubur gitu doang. Bener gak? Jadi udah selesai urusan ini. Kalau ada orang mati karena kelaparan, ya emang udah ajalnya mati, bener ya? Bahwa orang-orang di sekitarnya yang membiarkan dia kelaparan itu berdosa, iya. Bener ya? Tapi bisa jadi dia orang-orang sekitarnya juga kelaparan semua, bisa kan ada kayak gitu. Kayak dulu kan zaman waktu di Afrika masih lagi susah-susahnya makanan, gitu kan. Jadi penyebab itu semua adalah bukan menentukan seseorang mati apa nggak mati. Ada orang yang udah kelaparan kayak apa juga belum meninggal juga. Tapi kalau ada orang yang kekenyangan makan bisa, ada yang keselak makan bisa mati, ada yang macam-macam lah mati. Back David. Aduh, ini kok bisa berketerusan nih Ustadz. Bicara soal jodoh sekarang. Sahabat bertanya, uak saya tuh punya anak. Anaknya perempuan, belum menikah, sekarang umur 31-32 tahun. Lalu uak saya ikhtiar ke orang pintar dan dimix dengan puasa dan lain-lain. Tapi yang saya nggak suka, orang pintar ini meramal bahwa ada yang menyantet si perempuan ini dan dianjurkan untuk berobat ke paranormal tersebut 5 kali. Dalam waktu 9 bulan pasti akan datang jodohnya. Astagfirullahaladzim. Tolong dong Ustadz, ceramahin tentang sabar atas ujian telat nikah. Astagfirullahaladzim. Cerita awalnya udah benar tuh. Benar gak? Ikhtiar. Memang jodoh, rezeki, ajal itu udah ditentukan ketika kita masih dalam rahim 4 bulan. Memang. Tapi kita sebagai manusia wajib ikhtiar terbaik. Termasuk ikhtiar dalam mencari rezeki. Termasuk ikhtiar dalam mencari jodoh. Termasuk ikhtiar mencari husnul khotimah. Harus ikhtiar terbaik mencari itu harus. Nah, dalam hal jodoh ya kita harus ikhtiar. Udah benar itu tadi. Umur 31 belum nikah, udah. Pokoknya ikhtiar terus. Yang nggak boleh itu oleh Rasulullah SAW adalah kita tidak berniat menikah. Atau kita berniat tidak mau menikah. Itu baru cilaka. Karena Rasulullah SAW mengatakan bukan termasuk golonganku orang-orang yang tidak mau menikah. Benar gak? Tapi kalau kita emang mau menikah tapi jodohnya belum ketemu, jalanin aja terus hidup. Allah udah punya skenarionya. Ada orang yang baru umur 40 nikah. Ada orang yang baru umur 45 menikah. Benar gak? Udah jalanin aja hidup. Cerita pertamanya udah benar tadi itu. Bahwa datang ke orang pinter bagus juga. Namanya juga orang pinter, berarti bisa kita tanyain, benar gak? Nah, tapi orang pinter ini kan macam-macam jenisnya. Benar gak? Nah, kalau orang pinternya udah mulai memberi nasihat yang kurang pas, tinggalin aja. Benar gak? Masa nggak nikah-nikah karena santet? Biar kata disantet, kalau udah jodohnya pasti kawin. Gimana? Emang bisa santet mencegah takdirnya Allah berlaku? Nah, bagaimana? Nggak bisa. Sama juga nih tadi yang tadi nih. Ada orang mati karena disantet. Emang udah ajalnya mati. Bagaimana? Masa bisa orang nyantet sehingga merubah, mempercepat kematian seseorang? Dari mana jalannya, bos? Nggak bisa. Udah ada schedule-nya itu, mah. Benar nggak? Jadi keliru nasihat dari orang pintar tersebut kalau ada seseorang itu terlambat menikah karena disantet.
Satu kelirunya. Yang kedua kelirunya disuruh berobat ke paranormal. 5 kali pertemuan. Satu kali pertemuan bayar berapa itu, bener gak? Meong dah. Jangan gitu dah, bener gak? Lalu dijamin pasti 9 bulan nikah. Meong lah. Masa bisa jamin 9 bulan kawin? Nggak bisa. Bahwa kita usaha ikhtiar datang ke orang untuk minta didoakan atau minta bacaan tertentu supaya kita dipermudah oleh Allah mendapat jodoh kita, itu benar, itu bagus. Tapi kalau kita udah mulai menuduh ada yang nyantet, kan udah timbul fitnah. Wah, jadi kita udah curiga, siapa yang nyantet? Nanti kita tanya gitu kan. Wah, ini. Lalu kita mulai mikir tuh, ini mungkin si ini yang nyantet, ini yang nyantet. Timbul seuzon kita. Mungkin si ini, mungkin si itu, mungkin si ini. Benar gak? Timbul seuzon. Kita menduga-duga siapa yang nyantet kita. Kemudian kita suruh ke paranormal 5 kali. Lah ngapain 5 kali itu? Bagaimana maksudnya? Udah kayak minum obat aja 5 kali, benar gak? Terlalu dijamin 9 bulan nikah lah, bagaimana? Nggak bisa ditawar apa 3 bulan aja biar agak biar cepetan dikit. Nggak, yang kayak gitu jangan ya. Kita bukan itu yang diminta oleh Allah kita lakukan. Yang diminta oleh Allah kita lakukan adalah redho akan segala ketentuannya Allah. Redho dalam menjalani hidup ini. Kita nggak bisa apa-apa, kita cuma manusia, tugas kita cuma ikhtiar. Ini udah ditentuin waktu kita janin umur 4 bulan, bagaimana men? Emang kita siapa yang bisa ngerubah takdir yang ditentukan Allah? Nggak bisa. Bahwa kita ikhtiar, iya. Nah dalam ikhtiar inilah, selain ikhtiar tentu kita baca-baca doa. Dan ingat yang ketiga, kita lengkapi, kita sempurnakan dengan kesabaran. Nah, insya Allah, mudah-mudahan dapat jodoh dah. Back to you, Fit. Ya Allah, semoga anaknya Uwak segera mendapat jodoh ya. Amin. Ustadz, sahabat bertanya lagi, apakah mengurus dan merawat orang tua itu bisa disebut sebagai rezeki? Oh, ya Masya Allah. Itu rezeki paling dahsyat, men. Itu rezeki paling dahsyat. Itu karomah. Itu dahsyat banget. Kalau kita punya orang tua, lalu kita sempat diberi kesempatan oleh Allah untuk mengurus orang tua kita. Masya Allah. Orang tua kita meninggal, hidup kita langsung melejit sukses. Orang tua kita meninggal, bukan aja hidup kita di dunia sukses, hidup kita di akhirat juga sukses. Ingat gak kemarin kita pernah kasih ilustrasi. Umur 1 sampai umur 20, kita bergantung pada orang tua kita. Kita kerja paling umur 20 sampai umur 60, paling 40 tahun. Umur 60 sampai umur 80 waktu kita mati, kita juga udah nggak bisa kerja lagi. Artinya sebetulnya rezeki yang benar-benar uang yang kita cari benar-benar pakai kita, itu cuma separuh dari hidup kita. Cuma 40 tahun dari umur 20 sampai umur 60. Sebelumnya 20 tahun awal kehidupan kita bergantung dari orang tua kita yang membesarkan kita. Umur 60 sampai umur 80 kita bergantung pada anak-anak kita atau support system kita yang lain. Jadi yang beneran kita itu cuma 40 tahun. Dari 40 tahun itu, ada tahun-tahun yang kita juga masih merepotkan orang tua kita. Bener gak? Kita SD lulus, kita seneng, bangga lulus SD. Yang pusing siapa? Orang tua kita kan, nyariin SMP, bener gak? Yang dakdikduk anaknya nggak bisa masuk SMP bagus siapa? Orang tua, kita mah cuek, bener gak? SMP lulus, kita happy lagi. Masuk SMA, yang pusing orang tua lagi nyariin sekolah SMA, bener gak? SMA lulus, yang pusing siapa? Orang tua lagi nyariin universitas, bener gak? Ikut mikirin begini, begitu. Universitas lulus. Yang pusing siapa? Kita happy. Wisuda, keren, gaya, bangga. Habis itu, orang tua lagi yang pusing. Nyariin kerjaan, tanyain teman-temannya. Ada gak lowongan sini, situ, bener gak? Dapat kerja. Gaji pertama, ente kasih orang tua. Oh, keren kan? Gaji berikutnya, ente kasih pacar ente, bener gak? Ngajakin nonton lah, ngajakin apa, bener gak? Coba deh, bayangin. Habis itu ente nikah. Ente senang dong nikah? Siapa yang pusing? Orang tua kan? Habis nikah. Habis itu punya anak. Senang dong bangga punya anak. Siapa yang pusing lagi? Orang tua lagi. Ente gak punya duit untuk bayar sesar. Bener gak?
Iya kan, ya kan, ya kan? Nah, habis anak lahir. Bener nggak? Ente capek kan, istri udah melahirkan, udah nifasnya udah habis. Jadi pengen capek, udah capek ngurus anak, jadi pengen happy-happy jalan-jalan ke Bandung kek, apa jalan-jalan ke Jogja apa segala macam. Bayi dititip siapa? Orang tua lagi, bener nggak? Jadi bukan aja 40 tahun itu ente masih ngerepotin terus, bener nggak? Nah, habis itu anak gede, mau masuk SD, mau bayar, nggak punya duit lagi kan? Ditolong lagi sama orang tua. Come on man. Jadi kalau kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk merawat orang tua kita, itu adalah rezeki yang paling dahsyat. Itu karomah orang tua kita, itu karomah hidup. Karomah hidup men. Itu makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ridhokallah fi ridhoka walidain. Redonya Allah itu terletak pada redonya orang tua. Coba pikirin deh, orang tua apa sih untungnya, bener gak? Apa untungnya coba orang tua ngarepin apa? Ngarepin kalau nanti orang tua udah pensiun ada yang ngurusin anaknya. Nah, belum tentu tuh juga kita belakangan meninggal daripada orang tua, bener gak? Jangan-jangan kayak gitu. Jadi kalau ada orang tua, rawat, urusin, bakti sama orang tua. Sepenuh hati dengan ikhlas. Dulu orang tua, ingat gak sih? Saya lagi punya cucu nih, punya cucu kecil bener gak? Umur 2 tahun. Ada yang lebih kecil lagi umur 4 bulan, 5 bulan, bener gak? Kalau anak bayi itu kencing, anak bayi itu buang air besar, kita kagak marah. Kita senyum, dia, kita ganti pampersnya segala macam. Giliran orang tua, begitu dia buang air, waduh kita ngomelnya kayak waduh, ini udah dipakein pampers masih begini juga, ya bagaimana men? Enggak. Dulu waktu kita melakukan hal-hal tersebut malah jadi ketawa itu kalau lagi buka bersihin pampers ya tahu-tahu gitu. Malah kita ketawa, aduh. Urusin orang tua men, karomah hidup itu. Baik itu Fit. Masya Allah, rezeki memang banyak macamnya nih ya Ustadz. Ini ada sahabat mungkin seorang notaris yang harus membuat akte pendirian PT yang bergerak di bidang produksi minuman beralkohol. Itu boleh apa enggak Ustadz? Haram atau enggak? Walaupun rencananya hasil produksi tersebut akan diekspor ke luar negeri. Oke. Ini urusan fikih. Ini ada beda pendapat tentang hal-hal seperti ini dalam ilmu fikih. Kalau kita mengacu pada fikih Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Abu Hanifah untuk hal ini berbeda dengan pendapatnya mazhab Hanafi itu sendiri. Nah, benar gak? Jadi pendiri mazhab Hanafi adalah Imam Abu Hanifah. Nah, tapi bahkan antara Imam Abu Hanifah, pendiri, guru dari mazhab Hanafi itu berbeda pendapat dengan murid-muridnya. Begitu juga berbeda pendapat dengan mazhab-mazhab yang lain, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Yang lain itu mulai dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu tidak membolehkan hal yang demikian. Begitu juga mazhab Hanafi, kecuali pendapatnya Imam Abu Hanifah. Karena penjelasan beliau itu, kalau kita menjual anggur kepada orang yang akan membuat anggur itu menjadi khamar, menjadi minum-minuman keras, di mana letak haramnya, kata Imam Abu Hanifah. Wong anggur itu halal, bener gak? Yang kita jual kan barang halal, bukan barang haram. Bener gak? Yang buat haram ya orang yang sana, yang salah, bener gak? Yaitu yang merubah anggur menjadi khamar, kemudian menjualnya kepada orang lain. Kemudian orang lain minum khamar yang haram tersebut, bener gak? Nah, begitu juga dengan perumpamaannya pertanyaan tadi. Jadi ini masalah fikih, ada perbedaan pendapat di dalamnya. Kalau di Indonesia kita mayoritas mengikuti pemahaman mazhab Syafi'i, sehingga kita hindarkan hal seperti ini. Insya Allah rezeki udah ditakar, nggak bakal ketukar. Ente tolak juga nggak bakal ngurangin rezeki ente yang begituan, bener gak? Takut banget sama rezeki. Emang Allah bisa salah gitu ngasih rezeki? Emang Allah bisa lupa gitu ngasih rezeki?
Lah kalau kita manusia, saya kan punya banyak burung, punya banyak ayam, ada angsa, ada ikan segala macam. Kita bisa lupa. Tapi itu juga jarang-jarang lupa. Kita namanya juga piaraan kesayangan apa bener nggak? Apalagi Allah, nggak mungkin Allah lupa urusan gitu. Udahlah, yang model begitu tinggalin aja dah. Insya Allah rezeki nggak bakal meleset. Baik David. Ustadz, ini yang terakhir tapi ini menarik juga. Pertanyaan sahabat, Ustadz, suami saya itu suka sombong, sering pamer apa yang dia punya. Apakah ini termasuk ujian, Ustadz? Saya maaf kalau ketawa, tapi ini pertanyaan lucu juga. Bagaimana cara menghadapinya? Saya sering malu kalau ada tamu datang. Ya Allah, ibu kasihan deh. Gini nih kalau dalam ilmu tasawuf, sesuatu yang kita pamerkan itu berarti itulah yang terbaik yang kita miliki, benar nggak? Jadi orang bisa gampang banget naker gitu ya, cuma segini doang nih lo punyanya, bener gak? Bener gak? Tapi kalau kita nggak pamerkan, bener gak? Maka orang nggak tahu sebetulnya seberapa dalam kantong yang kita miliki, bener gak? Oleh karena itu perlahan-lahan kita dekati, kita rangkul suami kita sampaikan, kalau mau kita pamer, bener gak? Kalau mau kita pamer, pamerkanlah kebajikan-kebajikan. Pamerkanlah amalan-amalan baik. Nah, itu pamerkan sering sedekah, benar ya? Pamerkan sering nolong orang, pamerkan sibukkan diri untuk ngurusin orang lain itu. Kalau kita memamerkan itu nanti tinggal udah bagus tuh, berarti kita udah lakukan kebaikan, benar gak? Tinggal urusan dalam hati nih, ria atau ikhlas, benar gak? Tinggal itu aja tuh. Tapi kita yang udah kita lakukan kebaikan semua. Daripada kita cuma mamer-mameran gitu doang, nggak asik. Mendingan kita pamerin amal-amal soleh kita. Bukan amal soleh individual ya. Bukan amal soleh saya hafal Quran ini. Bukan. Ini pamerkan bagaimana kita bermurah hati untuk menolong orang-orang sekitar kita. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis qudsi ini. Sebarkan kasihku di muka bumi, maka engkau akan dikasih oleh yang di langit. Tolonglah saudaramu di muka bumi, engkau akan ditolong oleh yang di langit. Tutuplah aib saudaramu, maka engkau akan ditutup aibnya oleh yang di langit. Kita pamerkan kebaikan sosial kita. Pada saat itu tinggal, kita udah lakukan kebaikan. Tinggal kita atur bagaimana hati kita ini tidak riya, tidak mengharapkan pujian manusia, tapi perlahan-lahan kita giring hati kita agar semua perbuatan kebaikan itu dilandaskan kepada keikhlasan kepada Allah. Semuanya belajar, bos. Semuanya proses. Nggak ada yang tiba-tiba orang bisa ikhlas gitu, nggak ada. Itu semua proses sehingga makin lama kita makin memahami hidup ini bahwa pujian-pujian manusia itu seringkali karena kita nolongnya juga nggak ikhlas. Seringkali orang yang memuji-muji kita juga nggak ikhlas. Penuh sandiwara lah hidup, bener nggak? Kita sandiwara, dia sandiwara. Nggak asik banget hidup. Malaikat mau nyatet kagak jadi. Bener gak? Orang yang ditolong juga. Karena muji-mujinya juga nggak ikhlas ya. Jadi insya Allah coba kita perlahan-lahan dekati suami kita. Agar kita alihkan energi pamernya itu kepada energi pamer kebaikan. Kemudian kita alihkan lagi perlahan-lahan. Agar energi pamer kebaikannya itu tidak menjadi riya, tapi betul-betul ikhlas kepada Allah. Baik itu ya, Fit. Jadi pujian itu juga bisa menjerumuskan ya Ustadz ya? Iya, aduh kacau. Banyak orang, istilahnya kalau bahasa kasarnya itu penjilat tuh. Penjilat tuh. Dia muji-muji kagak jelas gitu tuh supaya sebetulnya nggak jadi cerita. Oh gini. Ada teman saya. Beliau ini waktu kuliah dulu mah jarang nyanyi. Jadi kalau nyanyi mah nggak begitu bagus lah kira-kira, bener nggak? Tapi ketika beliau menjabat menjadi seorang pimpinan, itu selalu didaulat oleh anak buahnya untuk nyanyi. Dan setiap kali nyanyi itu anak buahnya selalu tepuk tangan, bagus Pak, lagu lagi, more gitu. Nyanyi lagi, walaupun setiap nyanyi dia bilang, penyanyinya itu, kamu ikutan nyanyi sama saya ya, supaya suara falsnya ketutup lah kira-kira gitu. Lagi bagus.
Ketika dia udah nggak menjabat, bener ya? Ketika dia udah nggak menjabat, lalu nyanyi lagi, dan penyanyi yang biasanya dampingin itu supaya nutupin suara falsnya dia nggak ada, sehingga dia baru sadar sendiri, ternyata suara saya jelek ya katanya. Ternyata selama ini anak buah saya itu cuman ngasih pujian-pujian bohong katanya. Pura-pura bagus, mor-mor. Padahal suara saya mah jelek banget katanya. Ya ini bos. Kalau kita dalam hidup itu, benar ya, kita seringkali kita ditipu oleh lingkungan kita, seakan-akan mereka itu menyanjung kita, memberikan penghormatan pada kita, yang sebetulnya sanjungan dan penghormatan yang diberikan itu semata-mata karena kita sedang menjabat saja. Hati-hati men, ini yang nggak bisa buat ini bos, bisa buat post power syndrome. Begitu udah nggak menjabat semua orang kabur. Kalau ada nyanyi, jangan pak, jangan naik. Jangan nyanyi. Kalau nyanyi juga matiin aja mic-nya. Back to it. Alhamdulillah. Semoga tadi jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan itu dapat menjadi inspirasi bagi para sahabat ya. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.